Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hari ke-14 Ramadan ini saya masuk ke pembahasan tarkus shalah. Orang yang berani meninggalkan sholat. Sebab masih banyak di mana-mana. Tarikus shalah, orang yang tidak sholat. Ya untungnya rata-rata orang yang tidak sholat ini masih meyakini wujubus shalah. Masih yakin wajibnya sholat, hanya dia malas saja itu tidak sholat itu. Sebab itu hukumnya beda. Kalau orang tidak sholat karena malas, tapi dia tetap yakin bahwa sholat itu wajib, hukumnya dia maksiat. Ya, dan maksiatnya ini, tarkus shalah ini masuk kabair, dosa besar. Bukan dosa kecil, tidak sholat ini, dosa besar. Nah, kalau dia tidak sholat, satu, meyakini sholat tidak wajib, itu hukumnya kafir. Atau menghina wujubus shalah. Istihza dengan wujubus shalah juga murtad. Alhasil, sholat ini imaduddin, tiang agama. Itu perlu dipahami ya. Berarti tiang loh, tiang. Artinya tanpa dia roboh, agama itu roboh. Maknanya bagaimana? Ada orang ahli wirid tapi tidak sholat, ya nggak bakal jadi wiridnya. Diberi ijazah oleh satu ulama, kamu amalkan ini, jangan tinggalkan ini, kerjakan ini, pantangannya ini. Tapi dia tidak sholat, ya nggak kira jadi. Kalaupun jadi namanya istidraj, bukan ijabah itu, istidraj. Allah Ta'ala membiarkan dia terlena, nantinya dihancurkan. Bukan ijabah. Ijabah itu pasti orangnya melakukan sholat. Entah kenapa ya, saya pernah dengar itu, udah lama ini sih saya dengar. Tapi saya yakin sekarang ya masih ada orang-orang begini tuh. Jadi ada beberapa orang yang tirakatnya kuat, artinya dia suka puasa sunnah, mengamalkan wirid ini. Mengambil ijazah dari satu orang, bacanya itu dari 11:30 malam sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Antara itu dah, ini udah lama sih saya dengar ini. Apa kata yang ngasih ijazah itu? Pokoknya ini harus jam sekian sampai jam sekian tengah malam. Nanti kalau ketiduran, bangun-bangun duha nggak apa-apa. Yang penting wiridnya ini terkejar. Ajib. Nasihat apa lagi ini? Orang wiridan itu sunnah. Sholatus subuh itu wajib. Ini langit bumi nih. Jangan disamakan sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, wiridan pingin ini, pingin itu. Disamakan dengan sholat maktubah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini langit bumi ini. Jauh. Gak beda dengan puasa sunnah sama puasa Ramadan. Kan sudah ada penjelasannya itu dari ulama-ulama. Bahwa satu hari Ramadan tidak bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Bahkan tidak bisa diganti dengan puasa seumur bumi. Gak bisa diganti itu. Asrornya, nafahatnya. Sebab wajib. Kalau diganti sekedar tidak punya hutang sholat, sekedar tidak punya hutang puasa, itu bisa. Cuma ini keajaiban, rahasia-rahasia Allah. Di dalam waktu yang Anda lewatkan ini sudah hilang. Jadi hati-hati, harus paham bahwa
meninggalkan sholat itu masalah besar. Dan yang rugi kita sendiri, Anda saja tidak mempelajari dengan serius. Kalau Anda pelajari dengan serius, waduh, asrornya luar biasa itu. Sampai dibilang qad aflaha. Sungguh beruntung orang yang sholat tapi yang hatinya juga sholat. Khasyi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Kenapa orang itu meninggalkan sholat itu biasa-biasa saja. Tapi kalau tidak hadir maulid, yang dia sudah senang dengan maulid itu, atau tidak hadir acara manakib, tidak hadir acara kumpul-kumpul baca wirid, saya kan sering ngorek-ngorek keterangan lah dari saya kecil itu. Saya paling senang nyari-nyari pertanyaan-pertanyaan buat ilmu sih. Sekarang jadi paham kan, alhamdulillah. Yang mereka kejar itu satu mustajab, ini nomor satu sudah rata-rata itu. Dari rezeki sempit menjadi luas, dari hajat tidak gobul menjadi terkabul, itu nomor satu yang dikejar. Kedua katanya ada ketenangan hati, enak gitu, sampai kangen hadir maulid, hadir manakib, hadir majelis dzikir. Ini baik, nggak apa-apa, tapi kelasnya bukan kelas sholat. Jauh. Yang memberi penjelasan, orang itu akan menemukan falah, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Bahkan ada keajaiban lagi, sholat itu mencegah orang dari berbuat maksiat. Terkenal dalil-dalil ini selalu diteriakkan di mimbar-mimbar, tapi orang tidak merasakan. Kenapa tidak merasakan? Sebab tidak mengamalkan dengan yang diinginkan Allah. Maunya Allah kamu sholat itu begini loh, ada khusyuknya, ada nikmatnya, ada tafakurnya. Nah, kita sholat dengan pemahaman kita seenaknya, ya akhirnya dapatnya juga seenaknya. Paling kita dapat tidak tercatat tarikus sholat, orang yang tidak sholat. Memang sih saya temukan di kitabnya Imam Sya'rani, beliau sudah bukan putus asa, memberi pendapat akhir, artinya sudah tidak ada pendapat yang bisa membantah pendapat ini. Kata beliau, tidak mungkin Anda bisa melakukan hal ini, yakni al-khusyu' fis shalah, at-tafakkur fis shalah, sampai menemukan asrarus shalah, sampai menemukan habis sholat kok nggak jadi maksiat dan lain-lain itu, kecuali engkau telah menemukan seorang mursyid yang yurshiduka, memberi petunjuk engkau tentang babus sholat. Sampai saya pernah menemukan di salah satu kitabnya Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad itu, au kama qal, sudah lama ini saya baca itu, tapi insyaallah benar ingatan saya, itu ada kata-kata begini, as-salatu mi'rajul arwah. Salat itu adalah mi'raj rohnya orang mukmin menuju kepada Allah. Jelas yang dimaksud bukan mi'raj seperti Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, bukan. Hanya kata-kata ini kan memberi pemahaman ke kita sampai segitunya gitu loh salat itu. Sampai ruh bisa mi'rajul arwah. Artinya kan hebat. Nah, sekarang kita harus jujur, usia sudah berapa? Sudah berapa puluh tahun kita sholat, masih gitu-gitu aja. Ya karena tidak kita perbaiki. Jangankan memperbaiki, berpikir untuk memperbaiki saja tidak ada. Paling yang ada di pikiran kita, saya takut diazab di neraka karena tidak sholat. Entahlah khair, ya nggak apa-apa begitu. Tapi ya akhirnya nggak naik-naik. Tidak pernah merasakan ajaibus sholat, keajaiban sholat. Nabi Muhammad kalau sudah banyak masalah, ya, tapi beliau Nabi ya, jangan disamakan dengan puyangnya kita. Sudah banyak humum fid da'wati ilallah,
banyak kesedihan, banyak pikiran. Pasti beliau bersabda kepada as-sahabi al-jalil Sayyidina Bilal, apa kata Nabi? Arihna biha ya Bilal. Jadi beliau mencari ketenangan, mencari istirahat, santai, nikmat. Biha dengan sholat, kan Bilal adzan maksudnya. Begitu Bilal adzan kan sholat. Dan Nabi SAW, Nabi ya, bukan tahu lagi Nabi Muhammad. Tahu, mengamalkan, merasakan, dan menemui hal-hal yang kita tidak pernah temui. Dan tidak akan pernah kita temui. Semua dialami oleh Nabi Muhammad fi shalah. Dan ini perlu Anda pahami, setiap hari bertambah hari, dari Senin ke Selasa, dari Selasa ke Rabu, dari Rabu ke Kamis. Nabi Muhammad melakukan sholat, di situ ada taraqqiyat, naik iman beliau. Darajatul imannya ya, derajat imannya naik. Hari Senin Nabi merasakan lezatnya sholatus subuh. Selasa beliau sholat subuh lagi, naik lagi ladahnya. Sudah ke situ kalau Nabi Muhammad sih. Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wa alihi. Masih panjang, insyaallah hari ke-15 masih tentang bab sholat ini belum selesai, masih banyak yang perlu dibicarakan. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.